Ahok dari maju melalui independen atau partai politik, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio. Ya. Mas Henry, ini kalau saya baca di online itu banyak sekali pernyataan-pernyataan dari Gusti Putu Arta misalkan bahwa teman Ahok itu terbelah saat ini. Bahkan di antara mereka ada yang moderat, yang penting Ahok bisa maju, tapi ada pernyataan bahwa kalau Ahok sempat maju lewat parpol, ini akan dibuang KTP-KTP yang mereka pegang. Karena mereka ini sebagian yang mengancam adalah orang-orang yang mengumpulkan KTP. Itu kan bentuk, komitmen yang sangat, dalam tanda kutip fanatik ya, bahwa ini memang harus jalur independen. Apalagi Ahok sudah pernah mengatakan itu kepada teman Ahok. Nah, ini kan sebetulnya rumit jadinya. Iya. Tapi saya rasa Ahok bisa handle itu lah, karena tekanan dari pendukung gitu biasanya lebih mudah diatasi daripada tekanan-tekanan politik yang akan dihadapi nantinya. Jadi itu yang akan dikorbankan. Iya, jadi saya rasa Ahok akan ketemu lagi dan dia akan menjelaskan kepada para pendukungnya apapun itu bahasanya. Bahasa politik, pesan komunikasinya kan bisa banyak. Misalnya saya rasa kita harus menerima sambutan dari partai politik gitu-gitu ya, gitulah. Marilah pendukung saya untuk kita masih bersama-sama bangun Jakarta dengan adanya dukungan partai politik akan lebih kuat dan lain-lain lah. Bisa dan bahkan mungkin sambil mengatakan nggak apa-apa saya dari partai politik, tapi setelah itu saya akan keluar dari partai politik. Seperti yang dia lakukan. Seperti yang dilakukan di awal dengan Gerindra ya kan. Nah makanya hal-hal itu bisa saya terjadi. Makanya saya katakan di berbagai media juga otaknya Ahok ini encer untuk masalah begini-beginian gitu. Dia ngerti artinya kan ini butuh meyakinkan teman Ahok luar biasa. Artinya orang-orang yang saat ini berjuang untuk Ahok mengumpulkan KTP segala macam itu harus diyakinkan secara luar biasa. Karena kalau kita melihat gini Mas Henry, dari survei, banyak sekali survei yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sekarang begitu rendah. Dan Ahok itu menjadi menjadi simbol perlawanan itu. Makanya mereka itu banyak yang mendukung Ahok. Nah, ketika Ahok pada akhirnya kembali ke partai politik itu membuat masyarakat jadi gimana gitu kan? Ya karena Ahok kan sudah berada di tatanan eksekutif, sudah berada di tatanan pemerintahan, dan dia tahu betul bahwa sistem politik di Indonesia memang masih membutuhkan partai politik. Gitu. Jadi mau tidak mau dia harus membuka komunikasi terus-menerus dengan partai politik. Sekali lagi Mas Rudi, jadi ini bukan saatnya, memang saatnya tidak ideal buat Ahok saat ini untuk petantang-petenteng teriak-teriak dia akan maju dari independen. Itu berarti sudah kesalahan strategi awalnya Ahok artinya kan? Ya enggak, bukan, karena waktu itu memang dia kan PD-nya 1 juta tuh. 1.200.000 lah. Jadi memang PD-nya tinggi sekali. Jadi dan sekarang mulai down. Sekarang sudah mulai dia melihat ada tekanan-tekanan dari kanan kiri, beberapa case yang terjadi dengan KPK misalnya, yang saat ini sih menggantung dia. Saya setuju lah kalau misalnya ada permintaan dari Pak Ahok yang mengatakan bahwa KPK tolong dong saya diputuskan ini, saya mau gimana, karena kan itu jadi menyandra dia. Kalau misalnya nanti tiba-tiba diputuskan ada apa-apa di Desember atau misalnya di September, nanti kan susah gitu, akan mengganggu. Jadi dia bagus juga pernyataan itu, dikatakan bahwa dia yakinkan tidak bersalah, maka harus diumumkan Ahok tidak bersalah gitu. Jadi memang yang hal-hal begini ini yang menurut saya banyak dipertimbangkan oleh sosok seperti Ahok. Tapi kalau dukungan misalnya dari Pak Jokowi secara gamblang maupun tidak kasat mata pun ya memang kan terlihat sekali. Saya wajar saja kalau Pak Jokowi mendukung mantan mitranya pada saat membangun itu. Tapi memang terlihat kemarin ketemu dengan Bu Mega, Pak Ahok juga ada di belakangnya Pak Jokowi. Iya, di mana-mana dia ada gitu. Dan itu jadi simbol sebetulnya. Dan nampaknya juga Pak Jokowi mencoba menyelampangkan jalan Ahok melalui manajemen pemimpin-pemimpin bagus itu harusnya disebar ke daerah gitu kan. Pada saat Ridwan Kamil naik sebagai petarung Ahok yang paling kuat, dipanggil kan, dipanggil ketemu ngobrol-ngobrol, setelah itu nggak jadi. Gitu. Mas Henry, kita angkat telepon dulu. Ini dari Jakarta, Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru. Di Berita 1 pagi. Halo, selamat pagi Pak Heru. Ini Cawagup. Pagi Berita 1, selamat pagi Indonesia. Bukan. Ini mengenai soal. Suaranya nggak kedengar. Halo, kecil sekali. Halo Pak Heru, ya. Mengenai independen dan parpol. Iya, gimana Pak Heru? Kalau kami masyarakat kan melihat karakter ya. Karena kita tahu bahwa parpol sampai saat ini belum dapat atau gagal membentuk masyarakat Indonesia itu
tupoksi parpol ini tidak sampai dirasakan. Gitu. Okay. Kemudian timbullah independen yang dampak dari masyarakat tidak percaya dengan parpol. Nah, di independen pun itu dijegal dalam tanda kutip dengan perundang-undangan yang baru disahkan oleh DPR kemarin. Nah, permasalahan sekarang begini, kalau siapapun calon independen mempunyai karakter yang kuat, dia tidak akan bergeming dengan parpol-parpol itu satu. Yang kedua, pada saat pemerintahan yang bersifat karakter kepemimpinan, bukan karakter kekuasaan, dia akan lebih mempunyai hambatan-hambatan dari parpol yang ada di tempat di mana dia berkuasa, bermemimpin. Nah, kemudian masyarakat sudah muak dan bosan dengan karakter kekuasaan, bukan karakter kepemimpinan. Masyarakat masih hormat atau berharaplah kepada karakter kepemimpinan. Cilakanya di Indonesia ini yang saat ini hanya parpol, hanya kepemimpinan beberapa orang saja. Nah, ini yang harus dibukakan lewat berita satu, membuka kepada masyarakat. Kita tidak melihat independen atau parpol, jalur parpolnya. Karakter itu tadi, kepemimpinan, bukan karakter kekuasaan. Oke. Pak Heru, boleh saya tanya sedikit Pak Heru? Ya. Kalau seandainya ini kan perdebatannya apa yang lebih baik bagi Ahok maju lewat partai politik atau independen. Di awal Ahok sudah menyampaikan bahwa dia akan maju lewat jalur independen, tapi kalau terus kemudian dia maju lewat dari jalur partai politik, apa yang lebih menonjol dari apa yang dilakukan oleh Ahok ini berdasarkan pernyataan Anda? Apakah karakter kepemimpinan yang lebih menonjol atau kekuasaan? Jadi gini, kalau di kepemimpinan kalau dilihat dari sisi kepemimpinan dan kemudian dia pindah, dia adalah khianat, karakter khianat yang ada, dan itu akan membentuk di masyarakat bahwa siapapun sekarang yang memimpin pemerintahan itu adalah tadi karakter kekuasaan karena dia parpol. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa mentransfer itu tadi, tupoksi parpol kepada masyarakat. Nggak ada. Baik. Anda mendukung jalur independen, Pak Heru? Kalau saya begini, karena perundang-undangan melihat parpol itu adalah yang diutamakan sampai saat ini. Nah, saya tidak ingin melihat dari itu parpol atau independen. Saya hanya melihat gini, tolong ditransfer itu tadi kepada masyarakat. Oke. Gitu. Baik, Pak Heru, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Pak Heru. Nah, ini menarik ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal pemilih, itu kan ada yang pemilih yang melankoli segala macam. Nah, ini Pak Heru ini adalah pemilih yang sangat logis sebetulnya. Logis dan realistis gitu ya. Nah, ini gimana Mas Henry melihatnya? Ya, itu tadi memang menarik sekali. Itu adalah sebuah kedewasaan berpikir dari warga Jakarta. Tadi Pak Heru sudah menyampaikan bahwa ini ada karakter-karakter gitu, ada kepemimpinan, ada kekuasaan. Nah, karakter ini juga yang ditunjukkan oleh partai politik gitu. Lihat saja misalnya partai politik yang miskin kader gitu. Misalnya jauh-jauh hari sudah mendukung Ahok, apapun itu alasannya. Sebetulnya kan ada beberapa fungsi partai politik selain pendidikan politik adalah mempersiapkan pemimpin bangsa dari kader-kadernya dia gitu. Jadi kalau tiba-tiba jauh-jauh hari belum ada angin, belum ada hujan, tiba-tiba partai politik mendeklarasikan mendukung calon yang bukan dari kadernya, itu bisa jadi ya memang masih ada rasa ormas di situ. Jadi jadi pengkaderannya nggak ada. Tapi bukankah itu yang terjadi sebetulnya saat ini? Memang proses kaderisasi di partai politik itu tidak membanggakan sama sekali. Exactly. Jadi makanya mereka mengikuti arus kekuasaannya aja. Begitu ada kekuasaan, oh ini si Ahok kuat. Marilah kita dukung ke sana karena dia pasti menang. Kalau dia menang, kita juga menang gitu kan. Sama seperti yang terjadi pada saat Jokowi waktu itu. Walaupun hampir sekarang ini hampir semua partai politik akhirnya merapat ke Pak Jokowi karena nikmatnya kekuasaan itu kan ya memang harus dirasakan oleh partai-partai politik gitu. Nggak banyak partai politik yang bisa terus-terusan berdiri di luar kekuasaan. Gerindra salah satunya berapa tahun, 10 tahun plus sekarang 2 tahun kan dia di luar kekuasaan, akhirnya dia tinggal sendirian. PKS masih 50-50 ya, Demokrat udah pernah 10 tahun. Makanya balik lagi ke Ahok. Jadi
masalah kepemimpinan dan kekuasaan tadi pun kita bisa melihat dari tipikal parpol yang ada gitu. Sekarang kan yang konsisten misalnya di luar PDIP gitu misalnya sudah menyiapkan kader-kader. Demokrat juga belum mengajukan apa-apa. Tapi ada Hanura, ada Nasdem yang belum masih terlalu pagi langsung mendukung Ahok. Sekarang Golkar malah kelihatan menunjukkan tidak memiliki kader padahal dia menciptakan banyak sekali parpol di negeri ini, kemudian mau mengusung Ahok juga. Nah ini kan juga jadi sebuah pendidikan politik yang tidak terlalu bagus. Nah kalau kita melihat, ini kan sebetulnya yang diinginkan oleh warga Jakarta adalah seorang pemimpin yang sebetulnya terbebas dari intervensi partai politik pada saat memimpin. Nah kalau kita melihat pada yang terjadi saat ini, Ahok meninggalkan Gerindra, dan itu sangat dibaca oleh partai politik supaya itu tidak terjadi lagi ke depan. Artinya akan ada semacam apa namanya kontrak politik antara partai politik dan Ahok kalau memang Ahok mau dari partai politik. Bukankah itu juga akan menjadi masalah nantinya? Saya nggak pernah percaya namanya kontrak politik dalam politik. Jadi itu kontrak politik kadang-kadang ditandatangani emang untuk dilanggar aja gitu. Mas Henry, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.